Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa menghirup udara segar meskipun dalam cuaca yang sedikit ekstrim. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan sanjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti yang kita ketahui sekarang ini. Jadi di sini saya akan membahas tentang perbandingan peraturan perundang-undangan tentang poligami di negara Tunisia dan di negara Indonesia. Dapat dikatakan atau sama-sama kita ketahui hampir seluruh negara Islam di dunia itu sudah melakukan yang namanya pembaharuan mengenai hukum keluarga. Saya lebih khususkan ke hukum keluarga. Kemudian dari hukum keluarga itu poligami ini merupakan bagian dari hukum keluarga. Ada pembaharuan mengenai peraturan perundang-undangan tentang hukum keluarga itu. Peraturan tersebut baik yang dilakukan dengan cara membukukan buku-buku fikih mazhab ataupun membuat peraturan undang-undangan sendiri. Jadi salah satu perubahan penting menurut saya di hukum keluarga ini yaitu tentang poligami ini, di mana orang selalu menganggap bahwa poligami merupakan sesuatu yang dibolehkan, akan tetapi disalahgunakan oleh kebanyakan orang yang kurang memahami daripada arti poligami tersebut. Sehingga menarik menurut saya untuk saya kaji tentang poligami yang terjadi di negara Tunisia ini. Kenapa saya mengambil negara Tunisia dan membahas tentang poligami? Jadi di negara Tunisia itu poligami itu sangat bisa dikatakan haram, bukan makruh, bukan wajib atau bukan mubah. Di situ dikatakan haram karena apa? Orang yang melakukan poligami di Tunisia itu akan diberikan hukuman penjara kalau tidak salah selama 2 tahun penjara, hukuman penjara selama 1 tahun atau dengan membayar denda sebesar 240 mali. Baik, itu tadi kenapa, itu sebagai pendahuluan kenapa saya memilih poligami di negara Tunisia. Kita menuju ke setting wilayah negara Tunisia. Baik, jadi di sini ada peta Tunisia, di mana Tunisia berada di sini. Kemudian Tunisia ini terletak di Afrika Utara. Sebelah baratnya berbatasan dengan Algeria. Kemudian sebelah utara dan timur berbatasan dengan Laut Mediterania dan sebelah selatan berbatasan dengan Libya. Sementara di daerah tenggara termasuk Kepulauan Jerba, Tunisia mempunyai penduduk sekitar 11,4 juta jiwa. Ini data dari pada tahun 2018, saya belum menemukan data yang terupdate, dan hampir 98% penduduk Tunisia ini memeluk agama Islam. Negara yang memiliki luas wilayah sekitar 100.063.610 km persegi ini memiliki, jadi saya ulangi kembali, negara ini memiliki luas 100.063.610 km persegi. Ini memperoleh kemudian negara Tunisia ini merdeka pada tahun 1956 dengan presiden pertama yaitu Habib Bourguiba dengan 23 provinsi. Berdasarkan konstitusi Tunisia, agama Islam merupakan agama yang sah
dan mayoritas daripada negara Tunisia tersebut adalah bermazhab Maliki. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sebelum terbentuknya Code of Personal Status Tunisia atau CPST ini, atau yang lebih kita kenal lagi dengan Manjalat Al-Ahwal Al-Syakhsiyah atau MAS, tidak terlepas dari faktor sosial budaya Tunisia. Sebagaimana kita ketahui, antara tahun 1885 sampai dengan 1912 tidak kurang dari 3.000 anak Tunisia ini dikirim belajar ke Paris. Nah, sebaliknya pada tahun 1908 tercatat ada 34.000 orang Prancis tinggal di Tunisia, dan pada tahun 1945 angka itu bertambah, angka 34.000 itu bertambah menjadi 144.000 jiwa. Mereka memperkenalkan pertanian dan pendidikan modern kepada masyarakat Tunisia. Di sisi lain, orang Tunisia belajar ke Paris setelah kembali melakukan pembaharuan secara menyeluruh. Jadi faktor utamanya itu menurut saya terdapat dari faktor sosialnya. Bagaimana orang Tunisia yang pergi ke Paris untuk belajar sehingga dia datang dan melakukan pembaharuan secara menyeluruh mengenai poligami. Pembaharuan di bidang hukum keluarga dengan memberlakukannya Code of Personal Status atau Manjalat Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007. Undang-undang ini sebenarnya ingin menghapus praktek poligami dengan menakwilkan kepada Al-Quran surat An-Nisa ayat 129 yang artinya dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain itu terkatung-katung. Nah, dari arti surat tersebut, maka pemerintah Tunisia ini menjatuhkan atau memberikan kebijakan bahwa poligami itu tidak dianjurkan di negara tersebut karena di satu sisi mereka ingin menciptakan keluarga yang harmonis tanpa ada yang merasa tersakiti. Selain istri yang tersakiti, terdapat anak-anak yang merupakan dari istri pertama itu misalnya, itu juga bakalan merasakan dampak kesakitan tersebut ketika mengetahui bahwa ibunya dipoligami, sehingga dari situ, dari kata-kata tidak adil tersebut, Tunisia menjatuhkan kebijakan atau membuat kebijakan bahwa poligami tersebut akan menyatakan bahwa dilarang, poligami tersebut dilarang, dan bagi para pelanggarnya atau yang melakukan poligami akan dipenjara dengan hukuman selama 1 tahun atau denda 240.000 malim. Kita lanjut ke Indonesia. Indonesia adalah negara kita sendiri yang kita ketahui bahwa negara tersebut merupakan negara yang terkenal dengan negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Indonesia adalah negara yang berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Secara geografis, Indonesia letaknya diapit oleh 2 benua, yaitu Asia dan Australia, dan di antara 2 samudra yang kita kenal dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Garis tersebut biasanya disebut sebagai
posisi silam. Akibatnya Indonesia menjadi persinggahan lalu lintas dunia, entah itu darat, laut ataupun udara. Di Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan Malaysia, dan wilayah darat Indonesia kalau batasan lautnya mencakup 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kalau jika di Indonesia mengenai poligami ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1974 menjelaskan pada dasarnya seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dari pasal ini terlihat bahwa undang-undang ini menganut asas monogami mutlak. Pemberlakuan poligami sebenarnya didasarkan pada konteks hukum darurat atau sesuatu yang emergensi, baru bisa dilakukannya poligami. Jika di dalam perspektif kompilasi hukum Islam, alasan dibolehkannya poligami menurut di Indonesia itu jika mendapatkan izin dari pengadilan dan juga izin dari istri pertama. Hal tersebut tercantum pada pasal 57 kompilasi hukum Islam. Perbandingan pasal. Di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Di Undang-Undang Nomor 1 1974 pasal 33 ayat 1 pada dasarnya mengatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Di sini sudah jelas bahwa Indonesia yang mayoritasnya merupakan mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwa poligami itu tidak dianjurkan atau tidak dibolehkan secara Undang-Undang Nomor 1 1974 ini. Kemudian berbeda lagi dengan jika kita melihat daripada pandangan kompilasi hukum Islam pada pasal 55 ayat 1 menegaskan bahwa kebolehan poligami sebagai alternatif secara maksimal sampai 4 orang istri. Akan tetapi seperti yang saya katakan tadi, harus ada beberapa syarat dan ketentuan, yaitu mendapatkan izin pertama mendapatkan izin dari istri pertama dan juga mendapatkan izin dari pengadilan. Lebih-lebih jika dia PNS, makin banyak persyaratannya jika dia ingin melakukan poligami tersebut. Kita beranjak ke deskripsi dan analisis. Negara Tunisia merupakan negara yang melakukan law reform atau pembaharuan hukum. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, Tunisia adalah yang paling radikal dalam pembaharuan hukum keluarga Islam. Hal ini dapat dilihat dalam undang-undang yang diberlakukan di negara tersebut yang kemudian disebut dengan Code of Personal Status atau CPST, Code Personal Status Tunisia. Pembaruan hukum yang terjadi di Tunisia ini tidak lepas daripada aspek historitas yang melatar belakanginya. Selain itu, peran pendidikan dan peran pejuang nasionalis atau pejuang revolusi daripada pembaruan hukum keluarga Islam itu sebagai pelaku pembaruan juga. Jadi negara Tunisia ini termasuk ke dalam tipologi negara yang berubah atau extra-doctrinal reform. Karena apabila ditinjau atau dilihat dari segi historis, pembentukan Code of Personal Status ini atau Manjalat al-Ahwal al-Syashiah ini sangat dipengaruhi oleh negara Perancis. Karena apa? Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa banyak anak Tunisia yang melakukan belajar atau menuntut ilmu itu di negara Perancis, sehingga mereka datang kemudian mengubah atau memprakarsai pembaharuan yang terjadi di Tunisia ini, khususnya di poligami ini. Mereka melihat bahwa orang melakukan poligami yang mengambil
dasar daripada Al-Quran surat An-Nisa, dalam surat An-Nisa yang artinya nikahilah perempuan itu 1, 2, 3, dan 4. Nah, mereka mengambil dari sana, akan tetapi banyak yang menyalahgunakan arti atau makna dari poligami tersebut. Berbeda dengan, saya rasa bahwa Nabi Muhammad saja yang bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. Jika kita melihat daripada hal-hal yang terjadi ini, kebanyakan orang melakukan poligami karena merasa kurang puas akan apa yang sudah dimilikinya. Nah, ini yang membuat wanita akan merasakan sakit hati, sehingga dari situ para prakarsa atau pelopor pembaharuan hukum Islam di Tunisia ini melakukan pembaharuan agar tidak dibolehkannya poligami di negara tersebut. Baik, langsung ke kesimpulan ya teman-teman. Jadi jika kita melihat antara hukum di Tunisia dan Indonesia ini sebenarnya sama-sama melarang poligami, akan tetapi kalau di Indonesia itu melarang, akan tetapi ada batasannya. Kalau di sini ada sesuatu yang sama akan tetapi berbeda menurut saya. Persamaannya di sini yaitu sama-sama meningkatkan hak dan status wanita dalam hukum keluarga. Kemudian ada perbedaan yang saya temukan di sini, yaitu perbedaannya, kalau menurut saya hukum di Tunisia mengenai poligami ini sangat maju ya. Karena apa? Karena di Tunisia itu jika seorang melakukan poligami maka dia akan dipenjara, sedangkan di Indonesia dia boleh melakukan poligami, akan tetapi harus memiliki syarat. Akan tetapi sebenarnya yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini tidak boleh. Nah, kemudian datang kompilasi hukum Islam yang membolehkan poligami, akan tetapi dengan syarat yang sangat ribet. Karena apa? Mendapatkan persetujuan pertama, kemudian dapat izin dari pengadilan, dan tidak lupa lagi harus bisa berlaku adil kepada istri pertama dan keduanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.